Kemudian menghadap ke kiblat. Jadi kalau menghadapkan ke kiblat, rumusnya misalnya ini kepala jenazah ya. Ini kepala jenazah itu diposisikannya seperti posisi sudah siap disolatkan. Jadi kepalanya ada di sebelah kanan orang yang menyolatkan. Jadi kalau kiblatnya ada di depan saya, dia meninggalnya seperti ini ya. Kiblat ada di depan saya, berarti kan saya kalau mau sholat menghadap kiblat. Jenazah tuh siap disolatkan, maka digeser seperti ini. Nih kepalanya ada di sebelah kanan, di arah kanan orang yang menyolatkan. Kalau kiblatnya yang asli ini kan kiblatnya di belakang saya ya. Nah maka ibu menghadap kiblat kan ke sini. Nah kepalanya diputar gini. Nah jadi si kepala itu ada di sebelah kanan gitu ya. Itu rumusnya, sehingga nanti teteh kalau misalnya datang takziah jenazah belum menghadap kiblat, terus ibu punten kami menghadap kiblat teh kumaha harus kenal kiblat sholat ke paling mana. Kan suka pangling kalau ke rumah orang lain mah ya raraos sampai kami itu kiblat teh ke arah jendela enak deui ka dieu jangan ulah nyanyawanan orang teh. Jangan berdasarkan perasaan, harus kenal kiblat di sini kalau sholat ke arah mana? Ke sana. Oh berarti seperti ini posisinya. Jadi sambil menunggu dimandikan, udah boleh langsung dihadapkan ke. Nah kemudian menutupinya dengan kain yang bisa menutup sekujur tubuhnya. Ini kalau kita pas menutup dengan seluruh kain ini ya jenazahnya, baru kita buka bajunya. Jadi kita harus memuliakan jenazah, nggak boleh karena jenazah dianggap jenazah sudah tidak ada nyawanya, tidak berharga, nggak boleh sehingga kita buka untuk ditutupan. Dan tertutup pelaku seluruh kain, baru nanti kita buka buka baju jenazah itu ke bawah kain. Ini kalau kerudung kainnya ya. Saya cari ke sini ke bawah kerudung, di mana kancingnya, di mana sletingnya, perlahan-lahan dibuka. Jadi ketika buka pakaian jenazah itu auratnya tertutup gitu. Nggak boleh karena itu ibu kita, adik perempuan kita, kakak perempuan kita buka aurat besarnya kelihatan di depan kita, nggak boleh. Siapa yang berdosa yang ngebukanya? Kan jenazah mah atos nggak ada urusan apa-apa ya. Kumahano hidupnya. Kemudian dibolehkan membuka penutup wajah jenazah dan menciumnya. Ini juga di hadis itu ada boleh setelah dimandikan atau sebelum dimandikan jenazah itu dibuka misalnya area wajahnya. Kemudian ada keluarga yang mau mencium kening jenazah misalnya mahramnya itu boleh, dan kalau dia berair mata jangan ditahan. Nah di masyarakat masih suka banyak ya, enak dihapus dulu air matanya, nggak boleh nempel, nggak boleh kena ke jenazah. Itu di hadisnya di situ ada ya, bisa dibaca bahwa Rasulullah itu takziah ke Utsman bin Maz'un yang wafat, dan Rasulullah itu memeluk Utsman dalam kondisi menangis, air matanya mengenai pelipisnya. Nah, terus juga waktu Rasulullah meninggal, dia dipeluk oleh Abu Bakar. Abu Bakar itu menangis. Jadi air mata itu boleh, yang nggak boleh itu niatan meratapi atau kitanya tidak ikhlas. Aduh, kenapa ibu saya meninggal? Saya belum beres, belum merasa cukup. Nggak dapat. Ya kita nggak akan pernah cukup berbakti kepada orang tua gitu. Terus kita tuh dalam hati kita kuku lutus, marah-marah gitu. Kan kalau dia tidak ikhlas kemudian tidak nangis, cuman ada. Laki-laki perempuan juga banyak yang dia tuh nggak nangis, tapi misalnya di hatinya tidak ikhlas, itu yang tidak boleh. Nah kalau kemudian ketidak ikhlasannya, tangisannya itu niat merobek-robek baju, ini rambut dijemput-jemput ya, ampek-ampekan. Nah itu yang akan memberatkan jenazah. Jadi saur malaikat teh kieu ka jenazah. Kunaon sih kapungkur eta teu dididi.
bahwa kematian itu bakal datang, bahwa kematian itu harus dihadapi oleh keikhlasan. Jangan air mata, ya, air mata kan tidak najis, Bu. Jadi kalau menempel juga tidak masalah, bukan air matanya, tapi tangisan ketidakridhoannya. Hanya saja di tangisan teh sok muncul air mata, jadi air mata nu dilepaskan teh nempel. Padahal coba air mata kan nggak najis, gitu. Jadi kan kita kalau keluar air mata nggak disuruh bersuci, ya, karena air mata bukan najis seperti itu. Kemudian menyegerakan waktunya disebut menyegerakan itu. Berarti yang pertama, Ibu dan Teteh tanyakan di keluarga, punya kain kapan nggak di rumah ini? Oh, ada, alhamdulillah. Baik, nanti perlengkapan-perlengkapan lain mah biasa di rumah ada ya, seperti sabun, samping, gunting, handuk, yang gitu kan biasa ada. Kadang yang nggak nyimpen di rumah tuh kita yang kain kapan, itu nanti cari, tanya perlengkapannya ada nggak. Kalau misalnya di rumah keluarga bilang saya nggak punya kain kapan, oke, dibantu, tanya ke Pak RT, tanya ke DKM. Kalau enggak paling jauh cari ke pasar, pesan ke yayasan gitu. Nah itu yang pertama, perlengkapannya. Yang kedua, kemudian tanyakan, ada nggak di keluarga yang bisa memandikan? Di sahur Rasulullah harus keluarganya. Terus saya juga nggak boleh ujuk-ujuk kalau saya udah bisa memandikan, saya datang diminta memandikan, saya nggak pernah mandiin sendiri dengan Teh Gina, dengan tim dari Husnul Khotimah. Jadi saya tuh melibatkan keluarganya, memberi hak kepada keluarganya untuk memandikan jenazah, tapi diarahkan oleh saya. Kenapa? Karena kan yang paling wajib mah keluarga. Walaupun kan keluarga tuh misalnya gini, ya sudah pokoknya mah saya terima beres berapapun biayanya, mangga aja, itu juga tidak salah, tapi akan lebih bermakna orang dekat, orang yang kita cintai, orang yang menyayangi kita saat wafatnya itu adalah kita sendiri juga yang mengurusnya, ya. Nah nanti hanya saja di sini liyadihi akrobukum itu keluarga yang harus memandikan itu banyak ustadz yang menganjurkan sesama jenis yang memandikannya, sesama jenis kelamin. Selain keluarga, dia sesama jenis kelamin. Artinya yang paling berhak memandikan seorang perempuan adalah ibunya, neneknya, putrinya, cucunya. Nanti ke kanan ada adik perempuan, kakak perempuan, tante, keponakan. Oleh. Kalau laki berarti oleh bapaknya, kakeknya, putra laki-laki, cucu laki-laki, adik kakak laki-laki, paman, uwa yang laki-laki. Itu diutamakannya seperti itu. Nah kalau suami istri boleh suami memandikan istrinya, istri memandikan suaminya. Tapi kalau suami memandikan istri sendirian ada lehernya, dan suami mah kuat bisa mampu istri. Dari istri memandikan suami bisa jadi gak kuat. Nah kalau suami punya ilmunya, boleh dia mandiin sendiri ke istrinya. Kalau suaminya ternyata pengen ditemenin, yang harus cari adik perempuan suaminya, jangan adik perempuan istrinya. Kan jangan. Kalau adik ipar mah, ipar adalah mama. Dan berbahaya. Kenapa? Nanti kan suami lagi memandikan di batasan kok adik ipar perempuan kan ini fitnah gitu ya. Jadi perhatikan itu. Nah, ya Rasulullah dulu ketika kenapa ulama mengambil kesimpulan seperti itu? Ketika Rasulullah sekali waktu pulang dari makan sakit kepala, dia bercerita ke Siti Aisyah, Aisyah aku tuh pusing sakit kepala. Siti Aisyah juga sama, aku juga sama ya Rasul, aku juga sakit kepala. Nah terus kata Rasul, kalau
jangan khawatir kalau kamu meninggal, saya yang akan mandiin, akan nih sholatin dan makamkan. Itu kata Rasulullah ke Siti Aisyah istrinya. Cuma qadarullah Rasulullah yang duluan wafat. Kalau Rasulullah dimandiinnya sama Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat. Jadi Siti Aisyah nggak ikut mandiin, Siti Fatimah nggak ikut mandiin. Ya. Nah kemudian ketika Siti Zainab wafat, Siti Zainab itu putri Rasulullah. Nah ketika Siti Zainab wafat, Rasulullah tuh nggak mandiin sendiri, dia memanggil Ummu Atiyah, sahabiah ya. Jadi sahabat yang akhwat dipanggil, kata Rasulullah, Ummu Atiyah, mandikan putriku mulai dari sebelah kanan dan anggota wudhu, mandikan dengan ganjil, memakai daun bidara, terakhir siram dengan air campuran kapur barus. Rambutnya panjang, dikepang 3. Itu kata Rasulullah ke Ummu Atiyah. Nah sama Ummu Atiyah dipraktekkan ke Siti Zainab. Kemudian ketika Ummu Kulsum wafat, putri Rasulullah, ketika mengkapani, Rasulullah ingin mengajarkan mengkapani ke sahabiah, langsung Laila silahkan ini mandikan, nanti kalau sudah mau dikapani beritahu aku. Dikasih ini lembar pertama, lembar kedua, ini roknya, ini bajunya, ini kerudungnya. Nah jadi Rasulullah sumber ilmu ya, bukan tidak bisa beliau memandikan mengkapani, tapi saur Sunda mah ragam, kagok mandiin putrinya yang sudah dewasa. Dan kan kami meminta bantuan dari Percikan Iman, nanti suka kita ambil jalan tengah. Misalnya nih ada yang meninggal ibunya, terus putra laki-lakinya pengen ikut juga mandiin. Jadi nanti sama saya suka tolong akang bawa dulu jenazah ke tempat memandikan. Ku akang tapi pangku. Udah gitu kalau akang mau bisik kemari boleh di awal cuci anggota wudhunya, ininya tertutup kain semuanya. Atau nanti di terakhir udah selesai dimandiin, udah bersih semua, ini ditutup kain, ibunya teh baru dipanggil si akangnya, kang pilih pada nyeram terakhir. Jadi ketika proses cebok ini ya area badannya pegang ini, bersihin payudaranya, lipatan perut, payudara, paha, selangkangan, itu perempuan yang melakukannya, bukan putra laki-laki. Seperti itu ya. Makanya ibu dan teteh nggak usah heran pas mau bantuin jenazah, ada ustadz saklek ini yang siapanya ini anaknya laki-laki nggak boleh, perempuan aja. Atau yang ada yang meninggalnya laki-laki, istrinya juga nggak boleh. Ya mungkin ustadz itu lebih hati-hati, karena kalau misalnya yang mandiin laki-laki, banyak laki-laki yang bukan mahram, serang menyelap istrinya nyarira. Nah nanti pakai sekna sesama yang memandikan, gitu ya. Itu ya teknisnya. Kalau perlengkapan sudah ada, kemudian yang sudah ada, gitu ya. Kemudian ke bapak-bapak, ke yang misalnya Pak RT atau tetangga yang laki-laki, ini minta tolong, kita tanya dulu keluarga dekatnya, saudara intinya, ini kira-kira mau dimakamkan di mana? Punya makam keluarga enggak? Oh, kalau di sini mah dimakamkannya ke Jayagiri, TPU Jayagiri. Berarti ada dari sini tuh langsung ke Jayagiri. Apakah itu nelpon atau datang langsung ke sana? Siapkan, tanya berapa lama menggali kuburan. 3 jam, ya berarti kita kurang lebih punya waktu sekitar 3 jam mengurus jenazahnya, gitu ya. Ya, ini mah tentang memandikan. Nanti kita langsung dipraktek. Ini etika memandikan. Berniat ikhlas karena Allah, menutup aurat jenazah menggunakan kain. Ini dari Ali radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, janganlah engkau nampakkan pahamu
dan janganlah engkau melihat paha orang yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Nah ini Rasulullah itu menyampaikan pada Ali, ini kasusnya jenazahnya laki-laki, kata Rasulullah, jangan melihat paha orang yang masih hidup dan juga yang sudah meninggal. Dan kan harus ditutup auratnya. Pamengget itu aurat secara umum ini dari pusar sampai lutut. Maka ketika sholat dia wajibnya menutup yang itu, area pusar sampai lutut. Dimandikan juga sama, area pusar sampai lutut. Tapi kalau aurat intinya mah apa? Laki-laki mah aurat intinya mah itu kemaluannya. Makanya suka ada ya yang maaf, laki-laki pakai celananya sepakat. Sebenarnya kalau secara umum bertemu dengan orang harus selutut gitu. Itu aurat tuh. Dalam sholat, dalam beraktivitas dengan yang lain. Tapi piraku sholat pamengget mengangguk kolornya, contoh pasti ngangge gentos gelang, ngangge itu apa? Adab gitu ya. Kalau bicara secara fikih sah. Nah, kalau perempuan aurat seluruhnya. Ini kenapa disebutkannya tidak boleh melihat pahanya? Karena Rasulullah kepada Ali, jenazahnya laki-laki. Jadi kalau jenazahnya perempuannya mah ketika Siti Zainab dan Ummu Kulsum harus ditutup semua aurat. Memperlakukan jenazah dengan lembut, karena di sini disampaikan sesungguhnya mematahkan tulang jenazah seperti orang yang mematah tulang yang masih hidup. Dan kalau dipaksakan, misalnya ada yang kondisi misalnya tangan jenazah teh satu lurus, satu udah sidakat. Yang lurusnya jangan dipaksa, ditilepkan gitu. Nggak apa-apa, seadanya aja. Terus misalnya nanti ada yang meninggal di ulun-ulun, di kumah-kumah, nggak bisa tangannya gini sebelah, ya sudah berarti nanti kain kapannya yang menyesuaikan. Jadi kalaupun ini segini lurus, diurut-urut hanya bisa sampai gini misalnya ya, nggak bisa dilipat, ya udah berarti kain kapannya lebih lebar, kan nggak boleh gini. Kalau misalnya kita urut-urut pakai kertas, nah itu tuh seperti mematahkan orang yang juga masih hidup. Kabayang tuh masih hidup orang tiba-tiba patah, aduh linuknya luar biasa gitu ya. Makanya nanti pas membersihkannya itu nggak ada yang ditekan-tekan perutnya, disemprot terus dikorowak gitunya ya, lubang luburnya. Nggak ada yang membersihkan begitu. Itu tidak boleh. Itu menyakiti jenazah. Tidak membicarakan jenazah, tidak boleh ini ya. Lagi memandikan nggak boleh mengibahi kondisi jenazah. Tidak boleh. Itu sampai kapan? Sampai kita beres memandikan, kemudian sudah beres memandikan, kita tidak boleh menceritakan sampai kapan? Ya, sampai kita nyawa. Berarti dapat pahalanya tadi seperti baru lahir dari perut ibunya. Kalau kitanya mulutnya ember, 2 dinten aman. Seminggu kemudian diceritakan, minggu lalu teh kieu ngaibakan tehnya paingannya si ibu jadi kaos kaki wae eta geni perpecahan antar suku na mani parah pisan. Naon rolong ya, enggak jaga aib jenazah. Makanya kata Rasulullah, kenapa harus keluarga mah insya Allah menjaganya papan jantik gitu. Nah ini mandikanlah jenazah oleh yang layak berdasarkan aturan syar'i atau mahramnya, dan melarang orang yang tidak berkepentingan mengurus jenazah ngumpul-ngumpul misalnya teh abong tempat memandikannya lega berat 20 orang naronton, nah nggak boleh, secukupnya. Kalau 4 orang sudah cukup ya udah 4 orang, kecuali keluarganya silahkan gitu ya, keluarga jangan rame-rame gitu. Tidak ada doa atau zikir saat memandikan jenazah. Memandikan jenazah itu adalah amalan soleh, hukumnya fardu kifayah,
doanya umum. Amal soleh itu dimulai bismillah, diakhiri alhamdulillah. Jadi saat memandikan fokus nguruskan tubuh jenazah, membersihkan jenazah. Jadi nggak ada doa istilahnya, oh saya belum hafal doa mengurus jenazah. Nggak ada ya. Nah ini mengkafani, warna kain diutamakan putih karena Rasulullah sangat senang warna putih baik ketika hidup dan memang gini nih, Rasul di ketika hidupnya menyediakan kain kafan. Jadi Rasulullah tuh menyediakan kain hibaroh. Kain hibaroh ini kain terbagus, tapi tidak mewah, tidak seperti sutra, karena kan nggak boleh pakai sutra ya. Nah kemudian Rasulullah tuh menyediakan kain kafan, itu kain hibaroh dari suku Liang Yaman. Jadi boleh kita menyediakan kain kafan untuk sarana zikrul maut, dan kalau misalnya ada tetangga yang memerlukan, kita sedekahkan dulu. Sudah disedekahkan, nanti kita beli lagi kain kafan simpan dari di bumi. Jadi di deretan kerudung deretan kerudung setengah lemari menyelip warna putih kain kafan. Emut orang teh tong meser wae kerudung bakal ditinggalkeun sebetulnya ya. Kualitas kain sewajarnya, jangan yang mewah, jangan yang jelek banget. Kapas dan tali pengikat, disiapkan wangi-wangian. Untuk laki-laki 3 helai kain kafan, untuk perempuan 5 helai kain kafan. Dalam kondisi normal. Tapi kalau dalam kondisi bencana boleh. Jenazahnya banyak, hanya ada 1 lembar. Nggak apa-apa, per jenazah memakainya 1 lembar gitu ya. Mensolatkan, berdiri tanpa ruku dan sujud. Takbir pertama baca Al-Fatihah, kedua sholawat, 3 dan 4 doa khusus jenazah, diakhiri dengan salam. Boleh salam ke kanan saja atau 2 kali ke kanan dan ke kiri. Ini posisi berdiri imam atau sholatnya munfarid sendirian. Kalau kita akhwat kumpul nih, ada 10 orang takziah, 1 orang sholat jenazah ganti imam. Itu berarti imam ini, terus kan makmumnya semuanya perempuan ya. Imamnya ini berdiri sejajar perut jenazah kalau jenazahnya perempuan. Kalau yang kita takziahi adalah suami teman kita, berarti jenazahnya laki-laki. Nah, saat kita sendiri sholatnya atau menjadi imam bagi sesama perempuan, maka berdirinya sejajar kepala jenazah, gitu ya. Jadi itu yang paling dipentingkan oleh jenazah itu permohonan ampun. Jadi kita harus lebih banyak, misalnya keluarga lagi ada musibah meninggal tuh di depan tuh sediakan air wudhu, air untuk wudhu. Jadi setiap yang datang tuh mohon berkenan mensolatkan ayah kami, mohon berkenan mensolatkan ibu kami, dan sebaliknya kita enaknya kalau takziah tuh niatkan mensolatkan gitu ya. Di dalam hadis disampaikan 40 orang yang beriman ikhlas menyolatkan orang yang beriman juga, maka insya Allah jenazahku masuk surga. Nah, kan pertanyaannya, kita mampu nggak mengumpulkan 40 teman kita yang akan ikhlas menyolatkan kita nanti? Gitu ya, kan banyak atau terkenal ribuan yang nyolatin, tapi kan nggak tahu keikhlasannya, gitu ya. Makanya setiap kita menyolatkan, upayakan kita tuh benar-benar ikhlas menyolatkan, supaya sungkai juga kembali ke kita. Orang ikhlas menyolatkan kita saat wafat ya. Boleh sholat jenazah di makam dan sholat gaib bagi yang tertinggal. Nah, kayak gini, jadi sholat gaib kitanya datang ke, misalnya orang tua kita meninggal, kita sedang di luar kota, pulang ke Lembang, jenazah sudah beres, maka boleh kita datang ke pemakamannya, kemudian
sholat gaib di sana. Sholat jenazahnya di pemakaman itu namanya sholat gaib. Atau sholat gaib itu ada yang meninggal dan belum ada yang menyolatkan, tapi udah keburu dikuburkan. Itu juga sholat gaib namanya. Dan kalau yang misalnya di Punten di masjid ini sebelum pengajian, nanti sebelum sholat zuhur kita sholat gaib untuk pendiri masjid ini gitu. Nah itu mah tidak disarankan. Justru pendiri ini pasti pas menuju ngantur gede pas menyolat dan kan hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau dulu ada Raja Najas, kalau sekarang kan negara Ethiopia, Raja Najas itu memang umatnya Nasrani semua, termasuk juga Nasrani, masuk Islam. Kemudian saat wafat, kan dia tidak mengumumkan keislamannya, habisi negara kacau, masih Nasrani semuanya. Nah waktu wafat tidak diurus secara Islam ya, makanya kemudian Allah memerintahkan ke Jibril beritahu Muhammad di Mekah sholatkan Raja Najas. Itu namanya sholat gaib. Kenapa? Karena Raja Najas tidak ada yang menyolatkan. Atau misalnya ada saudara kita ikut pesawat masuk tenggelam pesawatnya ke laut nggak ditemukan, boleh kita sudah mengadakan sholat gaib gitu ya. Nanti kalau yang udah karena nggak usah kita sholat gaib. Terakhir boleh sudah ada yang disolatkan seperti tadi ya kita makam-makamnya, itu juga kepada orang yang sangat kita cintai dan kita mencintai. Jadi misalnya kalau yang meninggalnya orang tua atau anak kita, saudara kita, sahabat kita sayang sama kita gitu. Nah, kita boleh sholat gaib atau sholat jenazah berkali-kali. Misalnya sebelum dimakamkan bareng keluarga, ada yang datang teman-temannya sholat, kita ikutan sholat lagi, boleh. Tapi kepada yang sangat kita cintai gitu ya. Karena Rasulullah dulu pernah ada seorang ibu-ibu atau dikatakan nenek-nenek suka bersihin ini tempat taklim. Nah Rasulullah dalam waktu lama nggak datang ke lapor, pas datang nanyain kemana ibu itu, beliau sudah meninggal sebulan yang lalu, kenapa aku tidak diberitahu? Nah gitu ya, kan orang biasa tugas kebersihan. Kata Rasulullah, aku sangat menghormati dia, tunjukkan di mana makamnya. Rasulullah kemudian datang dan sholat jenazah di makam ibu tersebut. Jadi boleh sholat gaib itu kalau belum ada yang menyolatkan, kemudian sholat jenazahnya di pemakaman boleh, atau kita sholat gaib dengan orang yang sangat itunya kita sayangi gitu ya. Tapi yang Rasulullah contohkan dengan mendatangi makamnya. Kalau pas Raja Najas, Rasulullahnya di Mekah, kejadian Raja Najasnya meninggalnya di di Ethiopia, negara yang berbeda. Itu menguburkan jenazah ini sebenarnya jenazah urusan laki-laki ya, sekedar pengetahuan saja. Menyegerakan pemakaman, jangan dinanti-nanti. Kalau ada keluarga yang ditunggu, beri edukasi. Misalnya meninggalnya di Lembang, keluarganya di mana yang ditunggu di Garut, Sakinten. Ini di mana di luar negeri atau di luar pulau, di Sulawesi, di Kalimantan, itu harus diberi edukasi ya. Sok cari tiket yang tenang, pulang yang tenang. Ini jenazah di sini diurusin sama keluarga di sini. Kamu di jalan jangan terburu-buru, misalnya ada anak yang lagi kuliah. Nanti begitu nyampe ke sini ya sudah, kalau sudah beres tinggal antar makam, anterin ikut ini sholat gaib, temenin dia kan boleh. Kemudian memperhatikan syarat liang kubur, ada liang lahat dan liang syad. Membaca doa saat memasukkan jenazah,
memasukkan jenazah dari arah kaki makam, memberi tanda pada kuburan, memperhatikan larangan waktu dan tempat dalam menguburkan, memintakan ampun dan ketetapan di tempat di alam yang baru setelah selesai penguburan. Nah, ini walaupun yang meninggalnya itu perempuan, dia kan komplek Polri apa tentara? Polri. Nanti cara rangkum ibu polwan nanti cara rangkum agung terus bariasa olahraga ibu polwan dia di pangkon ke kamar mandi teh. Nah pada saat nyantur ke mata ini ibu polwan dia teh turun kamakan ngamakan teh. Jadi keharusannya laki-laki gitu ya. Dan kan salah nama ini urusan laki-laki makamkan itu. Kita ini akhwat itu kalau di kesepakatan ulama, di kesepakatan para imam madhab bahwa kita ini hukumnya makruh mengantar jenazah. Kalau mengantar jenazah itu jenazahnya dari rumah belum dimakamkan, kita ikut menyertai, nah itu makruh hukumnya. Ada juga yang mengharam, gitu. Tapi ada yang artinya tidak saklek, itu sampai haram, makruh. Nah, kalau selesai dimakamkan, besoknya kita jika itu boleh seperti itu. Itu ya, ini apa namanya? Yang pemakaman ini aja ilmu saja ya. Baterainya kayaknya ya lup-lup punten ya itu ya sambil posisinya harus selalu